Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman pada lanjutan materi perkuliahan kita. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan keempat dari analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis DuPont. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai analisa horizontal atau analisa tren. Untuk kali ini seperti biasa kami akan membahas mengenai pengertiannya. Saya berikan contoh soal, kemudian kita akan mengambil kesimpulan dari contoh soal itu. Di dunia manajemen keuangan ada dua sistem analisa, terutama analisa keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan, antara lain analisis DuPont. Nah, analisis ini diciptakan oleh ahli yang bernama DuPont. Kemudian yang kedua itu ada namanya analisis rentabilitas ekonomi atau rentabilitas, itu sama saja dengan profitabilitas. Kita perlu memahami persamaan dan perbedaannya karena keduanya sering dipakai dan kadang-kadang ditafsirkan itu sama. Nah, fungsi dan manfaat rasio keuangan analisis DuPont sistem di dalam analisis laporan keuangan adalah mengukur standar rasio keuangan perusahaan yang sehat. Jadi kalau kita berbicara analisis DuPont itu, dia berbicara mengenai standar rasio keuangan perusahaan yang sehat. Kemudian bagaimana cara membaca rasio keuangan adalah dengan menghitung return on investment atau ROI-nya yang didefinisikan sebagai berikut itu: laba setelah pajak atau earning after tax dibagi total aktiva. Sedangkan rentabilitas atau profitabilitas ekonomi itu didefinisikan laba sebelum bunga dan pajak atau earning before bunga dan pajak dibagi total aktiva, atau biasa disebut EBITDA, dibagi total aktiva. Meskipun penyebutnya sama-sama total aktiva, namun pembilangnya atau yang dibagi itu tidak sama. Yang satu bicara laba setelah pajak, yang satu bicara laba sebelum bunga dan pajak. Jadi before dan after. Oke, mari kita lihat penjelasan berikut ini. ROI atau ROI, net profit margin, dikalikan perputaran aktiva. Nah, dalam hal ini net profit margin adalah laba setelah pajak dibagi penjualan, serta perputaran aktiva adalah penjualan dibagi total aktiva. Rentabilitas ekonomi atau profitabilitas ekonomi sama dengan profit margin dikali perputaran aktiva, di mana profit margin adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Perhatikan di sini bahwa ROI memusatkan pada laba setelah pajak. Sekali lagi, laba setelah pajak. Sedangkan rentabilitas ekonomi atau profitabilitas ekonomi pada laba operasi, yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Apabila kita menggunakan data PT Bening Jaya yang sudah saya share sebelumnya, kita akan memperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. ROI 7,5% dikali 2,45 sama dengan 18,5. Sedangkan rentabilitas ekonomi 2,6% dikali 2,45 sama dengan 33,4%. Setelah kita mengetahui perbedaannya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memahami manfaat daripada analisis keuangan tersebut. Oke teman-teman ya. Jadi setelah kita ini sebenarnya berlaku umum di rasio mana saja. Karena angka-angka matematika ini kalau kita tidak bisa mentafsirkan itu akan sangat rugi. Jadi misalkan 18,5 ini artinya apa, 33,4 itu artinya apa. Oke. Analisis DuPont. Analisis DuPont adalah analisa keuangan yang menunjukkan keterkaitan rentabilitas modal sendiri atau return on equity, return on investment, dan rasio hutang, yaitu hutang aktiva. Sistem ini dikembangkan dalam perusahaan DuPont sehingga diberi nama sistem DuPont. Bila perusahaan memperoleh ROI yang sama,
maka perusahaan yang menggunakan rasio hutang yang lebih tinggi akan menghasilkan ROE yang lebih tinggi. Bagi pemilik modal sendiri, ROE ini yang akan menjadi perhatian. Oke, di analisis DuPont itu dia membahas keterkaitan antara tiga, yaitu return on equity atau rasio modal sendiri, return on investment, dan rasio hutang aktiva. Dikembangkan oleh DuPont, makanya namanya sistem DuPont. Bila perusahaan itu memperoleh ROE yang sama, maka perusahaan yang menggunakan rasio hutang yang lebih tinggi akan menghasilkan ROE yang lebih tinggi. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Menggunakan laporan keuangan dari PT Bening Jaya, memperoleh ROE 18,5% dan rasio hutang 0,411. Kita melihat bahwa ROE konstan. ROE juga bisa dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. ROE sama dengan ROE dibagi 1 kurang rasio hutang. Dengan melihat persamaan tersebut, maka bisa dimengerti bahwa bila ROE konstan, maka ROE akan meningkat bila rasio hutangnya meningkat. Dalam contoh ini berarti bahwa ROE sama dengan 18,5 bagi 1 kurang 0,47 sama dengan 34,8%. Perhatikan bahwa dalam perhitungan tersebut kita menggunakan angka rata-rata, baik untuk modal sendiri maupun aktiva. Bila kita hitung, maka rata-rata aktiva adalah 897 juta, rata-rata modal sendiri adalah 477 juta. Dengan demikian, maka rata-rata rasio utang adalah 0,47%. Oke. Kita lihat pembahasannya ini, teman-teman. Ada rumus yang kita pakai. ROE sama dengan ROI dibagi 1 kurang rasio hutang. Oke, di mana bila ROI konstan, maka ROE akan meningkat jika rasio hutangnya meningkat. Angka yang digunakan itu adalah angka rata-rata baik modal sendiri maupun aktiva. Ketika dimasukkan ke angkanya, maka muncul angka-angka seperti yang kawan-kawan bisa lihat di layar. Sekarang kita berbicara analisis rentabilitas ekonomi. Nah, kalau analisis DuPont itu menggunakan 3 ROE, ROI, dan rasio hutang, sedangkan rentabilitas itu menekankan pada kemungkinan bagaimana menggunakan hutangnya. Analisis rentabilitas ekonomi itu menyatakan bahwa hutang bisa digunakan jika tingkat bunga hutang tersebut lebih kecil, sekali lagi lebih kecil dari rentabilitas ekonomi yang diperoleh karena penggunaan hutang tersebut. Misalnya, perusahaan memerlukan tambahan dana 100 juta dan diperkirakan memberikan rentabilitas ekonomi sebesar 20%. Bila keperluan dana tersebut dibiayai dari pinjaman dan bunga pinjaman lebih dari 20%, maka penggunaan hutang tersebut tidak akan mampu dibayar dari hasil operasi karena ya bunga pinjaman saja sudah lebih dari 20%. Analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri juga dapat digunakan untuk menunjukkan peningkatan risiko karena penggunaan hutang yang semakin besar. Oke, jadi selain melihat komposisi bunga pinjaman, juga melihat juga bagaimana risiko karena penggunaan hutang. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal supaya lebih difahami. Terdapat 2 perusahaan, yaitu PTA dan PTB. PTA menggunakan modal sendiri seluruhnya, sedangkan PTB menggunakan hutang 50% dari kekayaan yang digunakan. Total kekayaan yang digunakan sama besar, yaitu 1 juta. Tingkat bunga yang dibayar oleh PTB adalah sebesar 17% per tahun. Misalkan kedua perusahaan tersebut memperoleh laba operasi sebesar 220 juta dan tarif pajak penghasilan sebesar 25%, maka berapa rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri? Kita masuk. Yang pertama adalah analisa rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Kita lihat laba operasinya berapa. Itu 220 sesuai soal. Bunga PTA tidak ada, PTB ada 85. Tambah sebelum pajak 220. Sekarang, bagaimana kesimpulan dari jawaban tadi? PTB mempunyai rentabilitas modal sendiri yang lebih tinggi, tetapi rentabilitas modal sendiri tersebut lebih pekat terhadap perubahan rentabilitas ekonomi. Misalkan rentabilitas ekonomi turun menjadi hanya 20%, maka rentabilitas modal tersebut akan menjadi sebagai berikut. Jadi PTB ini dia sebenarnya bagus,
namun dia sangat peka terhadap perubahan rentabilitas ekonomi. Nah, ketika berubah saja 20%, turun 20%, maka dia akan menjadi seperti di layar ini teman-teman. Langsung berubah rentabilitas modal sendiri. Kalau ini tadi PTB rentabilitasnya naik. Nah, ternyata di sini ketika turun 20%, maka dia menjadi 17,20. Ini teman-teman, dia berkurang. Nah, apa maksudnya itu? Rentabilitas modal sendiri PTA turun dari 16,5 menjadi 15, turun sebesar 0,09, sedangkan PTB turun 0,148. Intensitas penurunan lebih besar untuk PTB dibandingkan PTA karena PTB menggunakan hutang yang lebih besar. Karena itulah perusahaan yang menggunakan hutang yang lebih besar akan lebih peka terhadap perubahan rentabilitas ekonomi. Iya. Satu hal yang perlu diingat bahwa risiko investasi tersebut bergerak dua arah, yaitu dapat memperoleh rentabilitas ekonomi yang lebih baik maupun yang lebih kecil. Bila rentabilitas ekonomi meningkat, maka perusahaan yang menggunakan hutang yang lebih banyak juga akan memperoleh peningkatan rentabilitas modal sendiri. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat ini seperti ini teman-teman. Jadi pada intinya sebenarnya PTA PTB itu bagus, cuma karena PTB itu dia lebih peka karena rentabilitas. Jadi semakin banyak penggunaan hutang, terutama hutang jangka panjang, itu akan meningkatkan risiko investasi. Karena bila rentabilitas ekonomi meningkat, maka perusahaan yang menggunakan hutang lebih banyak juga akan memperoleh peningkatan rentabilitas modal sendiri. Nah, karena kita sudah sampai di bagian akhir, silakan kawan-kawan download soal yang saya simpan di website dan jawab sesuai petunjuknya ya. Ada soalnya itu nanti digunakan untuk membahas analisa rasio dan analisa vertikal dan horizontal. Nah, catatannya itu ya. Sekali lagi, akun-akun yang dianalisa sangat tergantung dengan jenis bisnis yang dijalani. Kita tidak bisa memukul rata, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua perusahaan itu sama. Karena walaupun sama-sama bisnisnya dia barang, itu beda sama dengan bisnis jasa. Bisnis barang pun tergantung, lihat dia barang campuran kah, dia perusahaan besar kah, ataukah dia bahan bangunan. Itu sangat berbeda, dia punya karakteristik bisnis. Jadi akun-akun yang dianalisa sekali lagi sangat tergantung dengan jenis bisnis yang dijalani. Oke teman-teman, saya pikir begitu saja materi kita tentang analisis kupon. Silakan kawan-kawan ulang dari awal untuk lebih jelas. Jika memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi di grup kelas, atau juga bisa mencari materi-materi tambahan agar lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.